Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya atas nama keluarga mengucapkan selamat Paskah pada tahun 2022 ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya Paskah pada hari ini akan membuka suatu paradigma yang baru buat kehidupan kita. Sekali lagi saya sampaikan, ada suatu hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kiranya Paskah kali ini membuka paradigma kita sebagai umat pemenang yang dimerdekakan. Sebelum kita masuk ke dalam arti Paskah dalam perjanjian baru, saudara terkasih dalam Tuhan, kita coba pahami apa arti Paskah dalam perjanjian lama, yaitu pembebasan umat Israel dalam perbudakan yang ada di Mesir. Saudara, pada saat itu umat Israel dipimpin Musa untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tetapi kita tahu semua, Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan supaya orang Israel tetap menjadi budak di tanah Mesir. Kita tahu, saudara terkasih dalam Tuhan, lebih dari 400 tahun umat Israel diperbudak di tanah Mesir, tetapi keluh kesah mereka telah didengar oleh Tuhan dan Tuhan membebaskan mereka. Dari itu kita lihat, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan memakai Musa. Sewaktu Musa dan orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan, saudara, dengan Laut Merah, yaitu kita tahu Laut Teberau. Mereka kehilangan akal, apa yang harus dilakukan, karena mereka tidak mungkin menyeberang, saudara. Mereka tidak mungkin berenang dan lain sebagainya. Mereka tidak mungkin naik kapal dan lain sebagainya. Tetapi mujizat terjadi. Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke laut. Dan kita tahu Laut Merah terbelah dua. Maka bangsa Israel berjalan di tengah laut yang kering untuk menuju daratan ke seberang sana. Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu orang Mesir tidak tinggal diam. Mereka mengejar dengan pasukan yang berkuda begitu banyaknya. Karena kita tahu, kembali saya sampaikan, umat Israel lebih dari 2 juta orang yang akan menyeberang masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu orang Mesir mengejar mereka dengan pasukan berkuda. Tapi Tuhan menenggelamkan orang-orang Mesir yang mengejar mereka itu. Perhatikan saudara, tetapi Tuhan menenggelamkan orang-orang Mesir yang mengejar mereka itu. Lalu Musa menuntun orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Kita semua sudah tahu, saudara, tanah perjanjian sebenarnya bisa dicapai selama 40 hari 40 malam. Tetapi oleh karena tegar tengkuknya orang Israel, saudara, mereka harus menjalani sampai ke tanah perjanjian selama 40 tahun, saudara. Selama 40 tahun mereka berkeliling. Hanya sebagian dari orang Israel yang masuk. Untuk itu kita baca firman Tuhan di Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yosua dan Kaleb berhasil masuk ke tanah perjanjian karena mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tolong digaris bawahi hal ini. Mengapa sekali saya sampaikan Yosua dan Kaleb berhasil masuk ke tanah perjanjian? Karena mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, alias taat. Di perjanjian baru bercerita ketaatan Yesus sebagai manusia. Maka Tuhan Yesus menjadi menang di kayu salib karena ketaatan Tuhan Yesus sebagai manusia. Menggantikan dosa, kutuk, sakit penyakit kitalah yang ditanggungnya. Tuhan Yesus selama di bumi selalu taat akan firman dan mengajarkan kehendak Bapa di surga. Oleh karena ketaatannya, Dia telah membuktikan sewaktu di Taman Getsemani. Saudara, kita baca di Lukas 22, 42 dan 43. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku,
tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Pada waktu itu, saudara, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberi kekuatan kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi. Inilah adalah suatu ketaatan Yesus. Sebelum Paskah terakhir, saudara, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya mengadakan perjamuan. Di situ juga Tuhan Yesus memperingatkan salah satu muridnya akan berkhianat yang menyerahkan dirinya kepada imam dan pasukan Romawi. Dan kita sudah tahu, itu adalah Yudas Iskariot yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Singkat cerita, Tuhan Yesus disiksa dan disalibkan. Semua ini karena ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa. Jika tidak ada ketaatan, tidak ada penebusan, maka tidak ada juga kebangkitan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya singkat, kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus telah bangkit dari mati, dan Dia hidup untuk kita, dan Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita. Dan peringatan Paskah hari ini, kita merayakan kebangkitan Tuhan. Seperti apa disampaikan kepada muridnya, Ia akan diserahkan, disiksa, disalib, dikubur, dan pada hari ketiga, Ia bangkit kembali. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib, dan kemenangan kita oleh karena kasih karunia Tuhan. Ingat, hanya kasih karunia, tetapi Yesuslah yang menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Tuhan Yesus tidak selamanya mati, saudara, tetapi pada hari yang ketiga, kembali saya sampaikan, Tuhan Yesus dibangkitkan. Bagaimana jika Tuhan Yesus tidak bangkit? Maka sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Maka sia-sialah iman kita. Kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Sia-sialah kesetiaan kita. Kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus bangkit dan kita adalah orang-orang yang beruntung. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Jadi dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus, kita perlu ingat saudara, ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok, dan maka kita tidak perlu takut akan kehidupan kita tidak perlu khawatir, panik di dalam kehidupan kita ini. Bahkan kita bisa melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, dengan catatan, kita harus tetap taat. Jika kita tidak ada ketaatan, maka tidak ada kebangkitan diri kita. Perhatikan saudara, jika tidak ada ketaatan, maka tidak ada kebangkitan diri kita. Kita percaya kita semua akan bangkit. Kita percaya kita semua telah bangkit. Ini perlu tahu. Sesudah bangkit, Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Salah satu ketika menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Kita tahu saudara, Yohanes pasal 21 ayat 2 dan 3 saya bacakan saudara. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat dulu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan saudara terkasih dalam Tuhan, mereka pergi menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Padahal mereka itu kita tahu ahli dan tahu waktu untuk menangkap ikan. Suatu Tuhan Yesus mengangkat Petrus menjadi murid, dia adalah seorang nelayan yang mempunyai keahlian dalam menangkap ikan dan membaca situasi di mana ikan yang banyak. Tetapi kembali pada hari itu saudara, dia semalaman menangkap ikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Perhatikan kembali saudara, ayat 3 yang tadi yang saya sampaikan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, semalaman mereka mencari ikan kembali.
Yohanes 21, 4 dan 6. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Berarti pada waktu itu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka dan berdiri di pantai. Tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Karena mengapa? Karena mereka sudah kelelahan, capek, letih, dan mungkin ya jelas belum makan, saudara. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku." Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin hal ini perlu kita ada yang bertanya. Biasa Tuhan memanggil mereka dengan akan nama dan lain sebagainya. Tetapi di ayat ini kita baca, "Hai anak-anak." Mengapa Tuhan memanggil mereka anak-anak? Padahal mereka lebih tua daripada Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus waktu dibangkit, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Selama 40 hari, 40 malam, dia memakai tubuh kemuliaan. Jadi kita tahu Tuhan Yesus ada sebelum dunia ini dijadikan. Seperti kita juga yang sedang beribadah pada saat sekarang. Saudara yang di rumah-rumah, saudara yang ada di gedung ini, saudara adalah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Kembali saya bacakan ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka dengan taat, saudara, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Hasilnya, saudara terkasih, sewaktu mereka taat dan menebarkan jalannya di sebelah kanan, mereka mendapatkan ikan yang begitu banyaknya. Mereka mendapatkan ikan yang begitu banyaknya. Pertama, sekali lagi, murid tidak tahu bahwa itu Yesus, tapi mereka taat akan suara itu dan mereka melakukannya. Ini penting, saudara. Menebarkan jala ke sebelah kanan, dan terakhir kita mengetahui bahwa mereka mendapatkan ikan-ikan yang besar sebanyak 153 ekor, dan jalannya pun tidak ada yang terkoyak. Karena sewaktu mereka taat, Tuhan mengatur kehidupan mereka. Begitu juga sewaktu kita taat, Tuhan mengatur kehidupan kita. Amin. Inilah buah ketaatan dari dalam kehidupan kekristenan. Jadi saudara, Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dari itu saudara terkasih, seperti Tuhan Yesus, kita pun harus tetap taat untuk mengikutinya sampai akhir kehidupan kita, sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bukan saja membuat mujizat di saat muridnya sedang letih dan lesu, saat tidak mendapatkan apa-apa. Kembali ke Yohanes pasal 21 ayat 5, saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Jadi saat itu mereka belum makan dan tidak ada stok makanan walaupun sudah mendapat ikan. Tapi Tuhan Yesus kembali membuat mujizat. Saat murid naik ke darat, jelas mereka semua belum makan. Walaupun sudah mendapat ikan dan pasti mereka sudah lapar sekali. Kalau mau tunggu, saudara, mereka harus potong ikan, membersihkan ikan, dan mencari bumbu untuk membakar ikan itu. Itu makan waktu cukup lama. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus Allah kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia yang menyediakan ikan yang mentah maupun ikan yang sudah masak. Ikan mentah nanti saya ceritakan, dan ikan yang sudah masak, dan kita akan tahu, saudara terkasih. Yohanes pasal 21 ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Berarti barang itu sudah tersedia sebelum murid-murid naik ke darat dan mereka tinggal makan. Jelas untuk kebutuhan siang itu Tuhan Yesus sudah sediakan, alias tinggal makan, instan sudah ada barangnya. Kita juga ingat bagaimana Tuhan Yesus menyediakan roti mana dan burung puyuh waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara. Dan Tuhan Yesus menyediakan apa yang belum mereka pikirkan, ataupun hal yang dalam hidup kita yang belum kita rencanakan. Sebelum mereka menangkap 153 ekor ikan yang besar-besar,
Ini bercerita masa sulit apapun seperti pandemi, Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Asal kita taat saja. Dan Tuhan juga akan memberkati kita di saat kita tidak ada apa-apa. Mungkin belum punya pekerjaan. Mungkin saudara ada yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan Yesus akan menyediakan pekerjaan saudara. Tuhan Yesus akan menyediakan usaha dan pekerjaan. Mari di saat kita memperingati hari kebangkitan ini, kita semua bangkit, amin. Kita semua bangkit dan punya pengharapan dalam Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan. Pertama saudara, tinggalkan Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Artinya tinggalkan hal-hal yang lama, hal-hal yang kotor dalam kehidupan kita, dan masuk ke tahun paradigma yang baru ini. Kita percaya ada suatu hal-hal yang besar. Tinggalkan dosa dan masuk dalam kekudusan. Tinggalkan mental budak dan ganti dengan mental pemenang. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari kebangkitan ini, kita rayakan hari Paskah pada hari ini. Hari kemenangan bagi umat Kristen. Hari kemenangan bagi kita karena kasih karunia. Dari itu kita harus mengasihi Tuhan. Dari itu kita harus menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita. Ora bata kalama sikara basyandara bala 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 bala. Kinala masanda takayala basyandara bata kayala bala 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 bala. Kina pasika payara basandara bata kayara basandara bata kayara bala 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 bala. Kinara mayala masandara batakala bayala basandara bala 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 bala. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berbahasa roh. Hina pasikara basanda takayala basandara bala 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 bala. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Di mana pada hari ini Engkau bangkit untuk kami ya Tuhan. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena kami. Dan kami diselamatkan. Dan kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu bukan hasil perbuatan kami, tetapi Engkaulah yang membuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Ora basanda lama takasih karabasanda rabala bala bala. Apapun pergumulanmu pada hari ini, mungkin kau merasa putus asa, kecewa, sakit hati, luka batin, merasa sendirian, merasa tidak ada pengharapan di dalam kehidupan, seolah-olah tidak ada pengharapan. Saat hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, kita datang di dalam hadirat-Nya, karena Tuhan hadir di dalam kita pada saat sekarang. Apa yang mati dalam hidupmu, pada hari ini bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Tuhan akan membuat mujizat yang besar saat ini. Sewaktu kau menundukkan kepala, engkau dengan serius datang kepada Tuhan. Kinapa sanda takasi karaba sandara bala 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 bala. Baik dalam sekolahmu, baik dalam kuliahmu, baik dalam keluargamu, baik dalam usaha dan pekerjaanmu, mungkin dalam pergumulanmu, menginginkan sesuatu tempat tinggal, rumah tempat tinggal, mendambakan keturunan, sembuh dari sakit penyakit, keterpurukan dan lain-lainnya. Saatnya kita datang menyembah Tuhan saudara. Mari kembali kita naikkan penyembahan kita. Ora batakalama sanda sandara basika patakalama sanda. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sedang ada di tempat ini. Dia ingin mengurapimu. Dia ingin memelukmu. Dia ingin menjamamu. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan perlahan-lahan tetap di dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan kita sudah bangkit. Dia Bapa yang baik, yang akan menjamah setiap saudara. Jangan tahan-tahan air matamu. Biarkan air matamu terus mengalir. Dan kita percaya Tuhan terus ada bersamamu. Dan air matamu jatuh
di kirbatnya Allah. Ora basanda takasi karabasanda rabala. Sebab Dia Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, sebab Dia adalah Bapa yang baik. Mari saudara angkat kedua belah tangan saudara, perlahan-lahan mintalah kepadanya dengan sungguh, mintalah kepadanya dengan sungguh hati. Mintalah, maka Roh Kudus akan diberikan kepadamu, sebab Dia hidup untuk kita dan Dia bangkit untuk kita. Ora basanda takasi karabasanda takalabasanda si karabasanda laba. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Jamah setiap umat-Mu kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ada di rumah-rumah ya Bapa, mereka yang ada di gedung ini ya Bapa, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi mereka, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya mereka adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.